saja selesai beri kuliah umum di FISIP UI. Selesai itu kemudian saya mampir ke Sekretariat BEM UI untuk merespon undangan dari BEM untuk kegiatan debat. Saya pikir bisa ketemu teman-teman, dan kalau undangannya sudah ada, saya ambil saja undangannya. Tapi karena sekretariat kosong, mungkin teman-teman sedang kuliah, jadi saya tunggu aja. Nanti kalau undangannya sudah siap, tunggu dikirimkan, insya Allah saya hadir. Terima kasih. Standar awal kita lihat bagaimana Anies dia menguasai, karena tetap orang, ya dia kan orang kampus. Oh iya, ini bukan seorang kampus. Prabowo juga bukan orang kampus tapi mampu memakai panggung itu. Siapapun yang diundang untuk mengucapkan dalilnya itu dimanapun dia harus mampu tuh. Tetapi Anies memang dipastikan akan jadi parameter terhadap Prabowo maupun Ganjar. Nah itu untungnya dia tampil pertama, yang lain sebetulnya udah punya kira-kira kisi-kisi suasana diskusi kayak apa tuh. Ganjar bisa pelajari itu siapa yang bertanya atau modus pertanyaannya atau ketajaman bagaimana tuh. Tetapi yang nggak pernah orang bayangkan, UI itu punya berbagai macam cara untuk mengorek-ngorek, mengulas-ngulas kan. Jadi mungkin juga kita anggap bahwa Prabowo lagi mempelajari suasana, Ganjar juga begitu. Yang penting datang ke situ, karena UI nggak ada problem, siapapun boleh ke dalil di situ, termasuk profesor bego atau profesor pinter, nggak ada soal, nanti ketahuan tuh bego apa pinter belakangan. Jadi pastikan bahwa yang diucapkan oleh Anies kemarin ada standar yang kira-kira jadi ukuran untuk semua kampus di Indonesia itu. Dan kita nggak bisa bandingin, misalnya kalau Ganjar yang duluan itu standarnya juga jadi turun tuh, karena Ganjar tidak punya kemampuan untuk mengulas sesuatu yang konseptual. Tetapi bagi Ganjar nggak perlu takut juga, kan Ganjar memang dilatih untuk utuh dalam mengucapkan nasionalisme ala Bung Karno kan. Jadi Ganjar pastikan aja dia kuasai soal Bung Karno nasionalisme itu kan. Jangan sampai justru bagian yang dia kuasai itu ternyata terlihat keretakan konseptualnya tuh. Dan banyak sejarawan Indonesia, sejarawan UI yang juga paham betul tentang Bung Karno, biografinya, politik luar negerinya, kemampuan dia untuk diplomasi. Jadi Ganjar perlihatkan bahwa dia datang dengan ide Soekarno, nggak usah pakai ide-ide lain tuh. Nanti jadi kaku justru di situ tuh. Jadi itu usulan saya. Demikian juga Prabowo. Prabowo datang dengan satu konsep yang sekarang sedang dia geluti, soal pertahanan itu kan. Sehingga orang fokus pada soal-soal itu. Anies kemarin dia melayani pertanyaan yang memang dia kuasai, yaitu kedudukan dia sebagai gubernur waktu mengatasi pandemi kemarin kan. Jadi Anies mampu untuk mengucapkan sesuatu yang memang dia kenal itu. Di bidang itu dia dapat A pasti, tapi mungkin di bidang lain dia nggak bisa dapat A tuh. Dan Ganjar mungkin dapat A di bidang Soekarno, walaupun orang anggap Anies juga paham tentang Soekarno. Jadi untuk pertama kalinya kita pastikan setiap orang datang dengan otentisitinya tuh. Ganjar nggak usah ngomong pertahanan deh, dia buta huruf soal itu. Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan, karena Anda akan dicincang di situ tuh. Tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas. Ini kan kuliah umum baru, dan belum ada perdebatan. Juga nggak mungkin lah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno, tiba-tiba ada anak angkat tangan, wadas gimana? Itu juga nggak relevan sebetulnya kan. Nanti ada waktunya di mana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan. Jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu, tradisi memimpin itu ada track recordnya. Tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan, positif apa nggak positif track recordnya kan. Ganjar juga bisa datang, saya punya pengalaman loh memimpin, iya, tapi angka kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin gubernur DKI? Prabowo juga begitu, ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda, ketika memimpin Gerindra berapa reputasi Anda. Jadi bagiannya akan dievaluasi orang, tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang lebih penting sebetulnya bukan FISIP-nya, perdebatan di BEM itu yang mestinya lebih ramai nanti. Yang dadakan itu datang dari mahasiswa. Kalau panelis dia akan tepat asas bahwa temanya soal ini dia akan nanya. Tapi mahasiswa nggak bisa dicegah, itu yang saya katakan tadi. Ganjar lebih baik persiapan hal yang dia kuasai tentang Soekarno. Nah, dalam rangka itu dia bisa menggiring pembicaraan ke arah Soekarno kan. Jadi kalau Ganjar ditanya hal yang sama tentang Wadas misalnya, itu bisa kelabakan. Dan apapun jawaban Ganjar itu nggak mungkin dia menang dalam debat dengan mahasiswa. Karena mahasiswa akalnya banyak untuk mempersoalkan, sehingga keluar dari tema. Tapi begitulah sifat dari mahasiswa, dia kadang-kala mau nyelonong aja tuh. Nah kita yang saya misalnya yang
bertahun-tahun kasih kuliah di hampir semua fakultas di UI itu ngerti problem itu tuh. Tapi kita nggak boleh anggap bahwa Pak Ganjar nggak bisa, itu bukan tema saya, nggak bisa. Justru kelihatan di situ Anda menghindar tuh. Jadi walaupun ditanya soal lingkungan, Anda mesti bisa jawab. Nah, poin saya tadi dalam perdebatan nanti di BEM UI itu yang lebih tajam tuh. Anda mesti kuasai dari soal pertahanan sampai soal lingkungan Pak Ganjar, demikian juga Pak Prabowo dan Anies tuh. Nah, yang di FISIP sekarang itu adalah kuliah umum. Jadi saya bedakan dulu karena banyak orang bertanya itu, Pak Rocky kok nggak ada perdebatan? Bukan, perdebatan itu adalah fasilitas yang disiapkan oleh BEM, yaitu di tanggal 14 tuh. Dan semua itu artinya semua isu akan dibahas di situ tuh. Nah, FISIP UI meminta setiap calon presiden mengucapkan semacam pengetahuan dia tentang masa depan Indonesia tuh. Karena itu diminta untuk satu tema khusus tentang kebangsaan. Jadi di FISIP itu adalah kuliah umum, nanti di BEM tanggal 14 September nanti itu akan dikulik si calon presidennya di situ tuh. Itu artinya perdebatan itu. Jadi mahasiswa akan berdebat dengan capresnya lah. Dan dalam perdebat semua isu akan dibongkar, itu intinya. Itu namanya nantangin sebenarnya kan. Jadi Anies juga ngerti bahwa oke, gue datengin aja di situ kan dia juga dosen, dia nyari undangan yang sebetulnya dia bisa tunggu. Tetapi itu juga semacam pancingan bahwa kenapa mesti takut sih, datengin aja BEM UI minta undangan. Itu sebenarnya sindiran buat Ganjar, nggak usah menghindar, gue aja datang disuruh cari undangan. Kan Ganjar, kesalahan Ganjar dari awal kasih sinyal bahwa ini belum waktunya dan dia masih gubernur, tunggu aja, tunggu kapan baliho Anda dipasang di mana-mana. Jadi pastikan Pak Ganjar datang aja ke situ tuh. Pak Prabowo pasti datang lah dia. Prabowo merasa itu forum dia untuk debat-debat semacam itu kan. Jadi kita mulai lihat bahwa KPU nanti akan ditinggalkan orang. Jadi debat KPU tuh ya udah itu ujung yang nggak benar juga, atau ujung yang rasanya jadi basi nanti tuh. Karena debat KPU kan udah ada kisi-kisinya itu dan itu terlalu standar gitu. Jadi biarkan para pemimpin kita ini ya diuji di forum-forum akademis, dan saya ingin supaya semua universitas di semua kota besar itu atau bahkan di semua ibu kota kabupaten kasih agenda supaya kalau misalnya tiba masa kampanye, mereka bukan berkampanye di panggung dangdut, tapi berkampanye di depan forum mahasiswa itu. Dan emak-emak akan senang pasti karena anak-anak kita yang sedang kuliah diberi kesempatan untuk menguji calon presiden masing-masing tiga ini. Dan KPU kasih sinyal ini belum masa kampanye, enggak. Masa kampanye itu mulai seseorang itu meyakinkan dirinya sendiri sebagai calon presiden tuh. Jadi tetap kita dorong itu, dan sebetulnya nanti satu waktu di UI dimulai panelnya diperluas, misalnya ada tokoh-tokoh kritis yang jadi panelis pada calon presiden ini. Kan ini bisa bertahap tuh. UI bisa 2-3 kali lakukan itu. Mungkin ini Anies pertama, lalu kuliah umum, setelah itu Anies diundang BEM untuk berdebat, dan Anies diminta berdebat dengan Prabowo, Prabowo diminta berdebat dengan Ganjar. Jadi persahabatan itu justru terlihat di dalam kecerdasan kan. Kalau orang cerdas dia bersahabat ya biasa aja kan. Persoalan perbedaan visi itu hal yang mestinya diucapkan secara riang-gembira. Punya visi itu artinya dia punya akal artinya mau diuji akalnya kan, itu dasarnya begitu. Ini suasana baru, dan KPU justru mesti subsidi lah BEM se-Indonesia itu. Nah itu pentingnya, jadi kerjasama aja kan. Nah KPU nggak perlu susah-susah lagi tuh nyari panggung inilah, siapin. Itu BEM itu udah punya panitia khusus tuh, kalau demo aja mereka bisa lakukan dengan tertib kok, dan dengan organisasi yang rapi, apalagi cuma soal debat presiden. Nggak perlu ada campur tangan partai pendukung, itu BEM bisa urus sendiri tuh, keamanan segala macam itu. Jadi pastikan bahwa wilayah ini, wilayah perdebatan intelektual, itu adalah wilayah yang memang harus diasuh supaya Indonesia tumbuh secara metodologis. Kan kita sekarang tumbuh secara politis doang kan. Saya maksud tumbuh secara metodologis artinya upaya untuk mempertengkarkan, untuk mempertajam visi itu hanya ada di wilayah di mana ada metodologi, yaitu kampus. Nah saya bayangkan Ganjar mulai masuk semacam asrama oleh relawan untuk diajarin tuh bagaimana bahasa tubuh, bagaimana memilih diksi. Karena ini betul-betul lain loh, ini universitas itu dasarnya tuh. Dan relawan Ganjar jangan datang ke situ hanya untuk tepuk-tepuk tangan tuh, nggak ngerti temanya kan. Jadi bikin tim yang khusus tuh supaya Ganjar di-brief dengan baik. Akan bertahun-tahun di UI bahwa mimbar akademis itu bukan mimbar para guru besar atau mimbar para dosen atau punya khusus mereka yang pakai toga.
Mimbar akademis itu dalam tradisi ilmu pengetahuan adalah mimbar tempat setiap orang sivitas akademika yang punya dalil untuk naik ke panggung. Jadi mimbar itu disediakan untuk semua yang punya dalil. Kalau profesor nggak punya dalil, jangan ngomong. Kalau rektor atau dekan atau dosen nggak punya dalil, jangan ngomong. Nah, mahasiswa kemarin itu di dia punya dalil. Dia tahu bahwa Anies itu pernah menjanjikan, lalu dalil Anies itu nggak dia buktikan. Maka dia tanya tuh. Kebetulan Anies mengerti dan akhirnya tercipta komunikasi bahwa Anies meminta supaya kelebihan atau hak seseorang yang memang disediakan oleh negara dalam keadaan darurat coba dialihkan pada yang lain kan. Jadi itu intinya tuh, itu yang kemudian kita sebut sebagai human solidarity, itu yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Jadi Anies dapat poin di situ bahwa dia mengerti etika politik, walaupun dianggap ya kenapa ya saya mesti minta tolong ASN? Ya karena ASN itu adalah pengabdi negara. Ketika warga negara kesusahannya, abdi negara mesti turun duluan. Tapi ada abdi negara yang justru merampas atau merampok hak rakyat melalui korupsi. Yang itu bedanya antara kebutuhan dan kerakusan. Abdi negara tidak boleh merampok karena mereka sudah dicukupi melalui gaji itu dan mereka seumur hidup dijamin oleh negara, masih mau merampok juga hak-hak rakyat biasa. Itu namanya kerakusan abdi negara. Oke, supaya adil kan, kalau kita kasih maksimal berarti nggak ada yang bisa lewat. Saya kasih 8. Artinya ada orang yang bisa melampaui Anies 9 atau 10 dan ada yang di bawah itu tuh. Kira-kira begitu tuh. Jadi kalau dua yang berikutnya saya kasih 7 atau 6 bukan karena mereka nggak bisa, tapi Anies memang dapat 8 dalam soal itu. Dan jadi coba kita bayangkan misalnya kemampuan retorika akan digabung dengan kemampuan logika. Kemampuan untuk memakai data akan dibangun juga dengan kemampuan untuk mengapresiasi pertanyaan. Nah, kemarin itu satu hal yang unik bahwa Anies mampu mengapresiasi pertanyaan mahasiswa yang justru dicemaskan oleh dosennya kan. Dosennya juga itu ngaco, itu biarin aja. Memang itu yang saya sebut tadi, mimbar akademis adalah mimbar yang tidak ada hierarki itu. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.